Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada semester ini saya mendapat tugas mengampu mata kuliah pengembangan media dan TIK IPA di program studi IPA Tadris IPA semester 5 untuk kelas A, B, dan C. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Nah, harapannya dari mata kuliah ini nanti mahasiswa mampu mendesain, mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis IT. Tidak hanya itu, tapi juga menguji coba dan menerapkannya dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada beberapa quote. Pertama dari Nadiem Makarim. Meski ini tidak kata-kata dia asli sebenarnya. Ini kutipan juga. Teknologi adalah tool, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid itu esensinya. Jadi meskipun teknologi itu bagus, penting, tapi itu bukan yang utama. Esensinya adalah pembelajaran dalam kelas dan interaksi antara guru dan murid. Tapi karena ini kondisi pandemi, lalu bagaimana kita membuat media yang bisa mewujudkan interaksi antara guru dan murid. Itu yang paling utama. Nah, itu nanti insya Allah akan kita coba kita kembangkan di mata kuliah ini. Harapannya nanti bisa menghasilkan suatu produk serta bisa menjadi artikel penelitian, yaitu penelitian pengembangan. Dapur ini sampingnya Mas Nadiem ini, Mas Ali Fikri, Pak Ali Fikri. Media merupakan alat paling ampuh untuk berinteraksi dan juga untuk menyampaikan sesuatu pada orang lain. Jadi agar pesan kita, materi pelajaran kita itu bisa sampai kepada siswa, itu perlu media. Nah, ini pentingnya media. Dan media itu sangat luas. Bahkan sumber belajar, buku, alam, itu juga bisa dikatakan media. Alat peraga semester kemarin itu juga media. Nah, jadi luas sekali cakupannya. 5 hal penting. Nah, ini kontrak belajarnya. Pagi hari ini, pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang kontrak belajar dan pengantar. Pertama, kehadiran keaktifan. Ini maksudnya adalah kehadiran di perkuliahan kita setiap minggunya. Nanti bisa dengan Vikla, bisa dengan Google Classroom, atau dengan Zoom. Serta keaktifan dalam bertanya, ataupun menanggapi, dan lain sebagainya. Pakaian ini maksudnya kesiapan ini. Jadi misalnya saat kita pakai Zoom ya, posisi sikap duduk, posisi sikap sempurna, seperti layaknya perkuliahan. Nah, jadi tidak terus tidur-tiduran, sambil rebahan, dan lain sebagainya. Ketiga, komunikasi. Silakan ini dijaga komunikasinya. Bebas, kapan saja bisa diskusi, bisa konsultasi dengan saya, tapi dengan tetap pakai bahasa atau batasan yang sopan. 4, tugas. Dalam program ini hanya ada 2 tugas nanti. Tugas akhirnya dan tugas UTS. Sama nanti nilainya itu. Cuma 2 tok. Satu membuat artikel penelitian, yang kedua adalah produknya itu. Jadi kalau membuat produk itu otomatis membuat artikel juga. Nanti R&D namanya, penelitian research and development. 501 kan ada. Ini penilaian. Ini kehadiran keaktifan, tugas total. Ini desain ini, yang 20% ini desain saja. Kalian cuma membuat desain, tidak bukan hal yang berat ini. Nanti ada template-nya. Desain medianya bagaimana. Nanti dipresentasikan di awal pertemuan ketiga insya Allah. Terus ujian tengah semester sama terakhir ujian akhir semester. Nanti ujian tengah semesternya dirapel di belakang. Ya, sama poinnya. Ini adalah nanti artikel yang disubmit ke jurnal. Jadi nanti selepas mata kuliah ini masing-masing kalian sudah pernah submit ke jurnal. Ujian akhir semester. Ini produknya itu sendiri. Ini rencana pembelajaran kita.
Minggu pertama ini ya saat ini kontrak dan pengantar perkuliahan. Terus minggu kedua nanti ada penjelasan, nanti sharing dari saya tentang produksi dan pengembangannya, ini R&D maksudnya. Jadi nanti kita bahas R&D itu bagaimana sih, apa sih. Nah, terus ini nanti saya share di sini juga template, silakan nanti dibuat kelompok sama jurnal yang mau dituju. Minggu ketiga observasi ini tidak, ini observasinya ini tidak ke observasi ke sekolahan tapi observasi ke KIKD, mata pelajaran IPA, MTS atau SMP, dan penyusunan desain media. Nah, minggu ketiga ini desain medianya nanti template-nya saya serahkan pas minggu kedua. Terus minggu keempat, 5, 6 ini by Zoom, ini diskusi dan by Zoom atau nanti Google Meet bebas, diskusi dan presentasi desain. Jadi desainnya tadi yang minggu ketiga ini nanti mandiri membuat desain dalam dua bentuk yaitu Word dan PowerPoint, kemudian dipresentasikan di minggu keempat dan kelima, 6. Ini jadi kelompoknya dibagi 3 pertemuan ini. Minggu ketujuh UTS ini nanti bisa juga diisi kalau presentasinya belum selesai. Minggu ke-8 mulai produksi media dan validasi media. Nah, ini kelebihannya. Jadi media yang kalian buat nanti mengalami tahapan validasi dari ahli atau expert judgment. Nanti misalnya materinya tentang IPA, tentang kimia, bisa dengan Pak Imaduddin. Tentang biologi bisa dengan saya, bisa dengan Bu Ulya. Materinya tentang fisika bisa dengan Pak Argo, Pak Hendi maupun Pak Dodi. Minggu ke-8. Di minggu ke-9 masih melanjutkan itu produksi dan validasi media. Nanti 8, 9. Minggu ke-10 uji coba media, silakan kalian serahkan ke guru misalnya yang terdekat dari rumahnya, guru IPA, MTS atau SMP ya. Tidak harus ke sekolahan ini, minggu ke-10 ini, tapi diserahkan saja. Terus nanti dikasih isian, kuesioner terkait media tersebut, penilaian media tersebut. Minggu ke-11 ini revisi media sesuai dari hasil uji coba. Kemudian minggu ke-12, 13, 14 ini presentasi uji coba. Dan revisi tadi dipresentasikan di kelas, nanti by Zoom atau by Google Meet. Terus kemudian minggu ke-15 revisi penyerah terima. Ini maksudnya nanti kita submit bersama penyerah terimaan produk media, ini artikel maksudnya. Artikelnya nanti disubmit. Nah, UAS ini penyerah terimaan produk media diserahkan ke saya. Itu. Dan oke, kalau ditanyakan nanti saya tanyakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.